Seorang pemuda bernama Jin Seok pindah ke rumah baru bersama ayah, ibu, dan kakaknya, Yu Seok. Yu adalah sosok yang selalu ia kagumi. Ia cerdas, atletis, ramah, dan disukai banyak orang. Setelah kecelakaan mobil beberapa tahun sebelumnya, Yu mengalami pincang pada kaki kirinya, tetapi tetap aktif menjalani hidup. Tahun 1997, keluarga mereka mulai menata rumah baru dengan bantuan pekerja pindahan. Untuk sementara, Jin harus berbagi kamar dengan Yu karena satu kamar masih dipenuhi barang milik pemilik lama. Saat merapikan kamar, seorang pekerja bertanya tentang usia Yu. Jin tertawa karena banyak orang sering mengira mereka tidak mirip. Tak lama kemudian, Yu datang dan meminta pekerja itu membantu di dapur. Malam harinya, keluarga mereka mengadakan makan bersama untuk merayakan rumah baru. Ayah mereka mengingatkan agar tidak membuka kamar terkunci di lantai atas sesuai permintaan pemilik lama. Saat makan, Jin mendengar suara benturan keras dari kamar itu, tetapi keluarganya menganggapnya hanya suara petir. Sebelum makan malam berakhir, ayahnya mengingatkan Jin untuk meminum obat antidepresannya. Malam pertama di rumah baru, Yu sudah tertidur sementara Jin mendengarkan musik. Ketika kembali mendengar suara dari kamar terkunci, ia memutuskan menyelidikinya. Namun Yu muncul dan menghentikannya. Karena tidak menemukan apapun, Yu mengajak Jin keluar untuk menghirup udara segar. Di bawah hujan, mereka berbincang sebentar. Jin berterima kasih karena Yu selalu mendukungnya. Setelah menerima telepon dari ayah mereka, Yu kembali ke rumah lebih dulu dan meninggalkan Jin sendirian. Tak lama kemudian, saat hendak pulang, Jin menyaksikan Yu diculik oleh sekelompok pria yang membawanya pergi dengan sebuah van. Ia berlari pulang memberitahu orang tuanya sebelum akhirnya pingsan. Beberapa hari kemudian, Jin sadar dari pingsannya. Orang tuanya lega melihat kondisinya membaik, tetapi Yu masih hilang. Saat diwawancarai detektif, Jin menjelaskan semua yang dilihatnya, termasuk nomor plat van para penculik. Namun para detektif mengatakan nomor tersebut tidak pernah terdaftar. Frustrasi, Jin menghentikan wawancara itu. 2 minggu berlalu tanpa perkembangan. Jin terus mengalami mimpi yang sama berulang kali, termasuk mimpi buruk tentang kamar terkunci di lantai atas. Pada hari ke-19 setelah penculikan, Yu tiba-tiba pulang sendiri. Ia tidak mengingat apapun tentang kejadian tersebut. Dokter menduga trauma membuat ingatannya terkunci di alam bawah sadar. Meski begitu, Jin mulai melihat perubahan aneh. Yu sering pergi malam hari dan baru kembali menjelang pagi. Suatu hari, saat Jin hendak meminum obatnya, pil itu jatuh ke bawah meja dapur. Sebelum sempat mengambilnya, Yu mengajaknya makan sehingga ia melewatkan dosis hari itu. Ketika ditanya soal kebiasaannya keluar malam, Yu hanya mengatakan bahwa Jin mungkin mencampuradukan mimpi dan kenyataan. Saat Yu pergi, Jin menyadari sesuatu yang aneh. Kini Yu pincang pada kaki kanan, padahal sebelumnya kaki kirinya yang cedera. Yu hanya tertawa dan pergi. Malam berikutnya, setelah belajar hingga tertidur di meja, Jin terbangun ketika Yu memainkan pulpen mekanis di depan wajahnya sebelum keluar rumah. Ia berpura-pura tidur lalu diam-diam mengikuti kakaknya. Yu naik taksi, dan Jin mengikuti dengan taksi lain. Mereka tiba di sebuah area pasar. Di sana, Jin melihat Yu bertemu 2 pria yang ternyata adalah detektif yang pernah menginterogasinya. Saat membuntuti mereka, Jin ketahuan. Kedua pria itu mengejarnya hingga ia melarikan diri. Ketika merasa sudah aman, Yu tiba-tiba muncul dan menyuntiknya dengan obat penenang. Keesokan paginya, Jin terbangun di meja belajar, persis seperti sebelum mengikuti Yu. Ketakutan, ia mengunci diri di kamar mandi. Yu mencoba menenangkannya dan mengatakan semua kejadian malam itu hanyalah halusinasi karena ia melewatkan obat antidepresannya. Menurut Yu, taksi, pengejaran, dan kedua pria tersebut tidak pernah ada. Setelah mendengar penjelasan itu, Jin mulai tenang dan akhirnya meminta maaf kepada kakaknya. Saat kembali belajar, Jin menemukan isi pensil mekanis milik Yu yang terjatuh malam sebelumnya. Saat itu ia menyadari sesuatu yang janggal.
Ia ingat tidak pernah menyebut soal taksi kepada Yu, tetapi Yu mengetahui detail tersebut. Hal itu membuat Jin yakin bahwa sosok yang kembali setelah penculikan bukanlah kakaknya yang asli. Ia menceritakan kecurigaannya kepada ibunya dan berencana mengikuti Yu saat ia pergi keluar. Malam itu, Jin kembali mengalami mimpi buruk tentang ruangan terkunci. Setelah terbangun, ia pergi ke dapur dan tanpa sengaja mendengar ibunya berbicara di telepon dengan Yu. Sang ibu mengatakan bahwa Jin mulai mencurigai mereka. Ketika Jin mendekat, bunyi lantai yang berderit membuat ibunya sadar ada seseorang di dekatnya. Jin segera bersembunyi. Yakin bahwa itu adalah Jin, sang ibu naik ke lantai atas untuk memeriksa kamarnya. Di tengah hujan, Jin memanjat dinding luar rumah dan berhasil masuk ke kamarnya tepat sebelum ibunya tiba. Namun tubuhnya basah kuyup dan jendelanya terbuka, sehingga jelas ia baru saja masuk dari luar. Sang ibu lalu menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa penyamaran mereka telah terbongkar. Jin melompat keluar jendela dan melarikan diri ke kantor polisi. Di sana ia menjelaskan semua yang dialaminya. Namun para petugas kebingungan, terutama ketika Jin mengaku berusia 20 tahun. Mereka menyuruhnya bercermin, dan ia melihat sosok pria yang jauh lebih tua. Saat itulah Jin menyadari bahwa tahun yang sebenarnya adalah 2017, bukan 1997. Dalam keadaan marah dan bingung, ia kembali ke rumah lalu masuk ke ruangan terkunci. Di sana ia menemukan dua manekin dengan darah palsu di sekelilingnya. Keluarga itu kemudian muncul dan akhirnya menjelaskan semuanya. Pria muda yang selama ini berpura-pura menjadi kakaknya menjelaskan bahwa pada 20 Desember 1997, seorang ibu dan putri remajanya dibunuh di rumah tersebut. Kasus itu tidak pernah terpecahkan. Bertahun-tahun kemudian, keluarga korban menyewanya untuk menemukan pelaku. Setelah menyelidiki, ia menyimpulkan bahwa Jin adalah pembunuhnya. Karena Jin tidak mengingat kejadian itu, timnya menggunakan hipnosis dan merekonstruksi masa lalunya agar ingatannya kembali. Suara misterius dari ruangan terkunci ternyata berasal dari rekonstruksi tersebut. Mereka juga memberinya obat khusus untuk mempertahankan kondisi hipnosis. Meski mulai mempercayai penjelasan itu, Jin tetap bersikeras bahwa dirinya tidak pernah membunuh siapapun. Dalam kepanikan, ia melompat dari van dan melarikan diri. Saat dikejar, van tim tersebut menabrak pohon. Tak lama kemudian, Jin tertabrak truk. Saat terbaring di jalan, ingatan masa lalunya mulai kembali. Dalam kilas balik, Jin mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Kedua orang tuanya tewas, sementara kakaknya berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan operasi. Di tengah krisis ekonomi, Jin menerima tawaran dari pengguna anonim di forum internet. Sebagai imbalan uang, ia diminta membunuh seorang wanita. Karena sangat membutuhkan uang, ia menerima tawaran itu. Namun saat menjalankan tugasnya, keadaan menjadi kacau. Putri wanita tersebut melihatnya dan panik. Dalam kekacauan itu, Jin tanpa sengaja menikam gadis tersebut. Sang ibu berteriak histeris, dan Jin kembali menikamnya. Sebelum pergi, ia menyuruh seorang anak laki-laki kecil kembali ke tempat tidur dan menunggu ibunya. Saat meninggalkan rumah, Jin melihat foto keluarga dan menyadari bahwa rumah itu milik dokter yang merawat kakaknya. Kemudian ia bertemu dengan pengguna anonim yang ternyata adalah dokter tersebut. Dokter itu mengaku membutuhkan uang asuransi jiwa istrinya agar anak-anaknya tidak terlantar akibat krisis ekonomi. Namun ia marah besar ketika mengetahui putrinya juga terbunuh. Ia mencoba melempar Jin dari atap gedung, tetapi saat mereka berkelahi, ia terpeleset dan jatuh hingga tewas. Kilas balik berakhir dan Jin sadar di rumah sakit. Pria muda yang selama ini berpura-pura menjadi kakaknya sudah menunggu di sana. Ia hendak menyuntikkan racun ke selang infus Jin ketika Jin akhirnya mengakui semua pembunuhan itu. Saat mendengar pengakuan tersebut, pria itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah anak laki-laki kecil yang selamat pada malam tragedi itu. Ia tumbuh menderita di panti asuhan dan tidak pernah menikmati uang asuransi karena seluruhnya diambil kerabatnya. Ia kemudian bertanya siapa yang menyuruh Jin membunuh ibunya.
Ia mencurigai ayahnya sendiri karena mendaftarkan banyak polis asuransi sebelum kematian sang istri. Namun Jin berbohong dan mengaku bertindak atas kemauannya sendiri. Pria itu menyadari kebohongan tersebut, tetapi tetap pergi membawa kebenaran yang tidak pernah terungkap. Pada akhirnya, keduanya tidak mampu menerima kenyataan. Pria muda itu meninggalkan ruangan lalu melompat dari jendela. Sementara Jin menyuntikkan racun ke tubuhnya sendiri, dan cerita pun berakhir di sini.